Indonesia, salam Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Selamat pagi, mucho gusto bapak-bapak, ibu saudara-saudari yang kekasih, para hadirin yang diberkati oleh Tuhan, dan bapak ibu, opung engkong mak, sopo-sopo mbak, nenek, juga tulang nan tulang, abang buru nan buru, bapak tua bapak udah inang tua, abang akang semua, juga lain itu, adik-adik kakak, semuanya penduduk Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Saya tidak tahu kapan Anda melihat itu saya, tapi Tuhan Yesus memberkati. Kiranya kapan Anda mendengar, diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini, saya berdoa supaya urapan Allah, semangat pagi, tetap menyertai kita, dan kita tetap tinggal dalam api dan di dalam Dia. Puji nama Tuhan. Firman Allah saya ambil dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan 8, tapi saya hanya baca ayat 7. If you abide in me and my words abide in you, you will ask what you desire and it shall be done for you. Jadi jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kau minta, yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Puji nama Tuhan. Di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan senantiasa mau dekat dengan kita, rindu terus bersekutu dengan kita, rindu terus menyatakan kekuatannya bagi kita. Seperti kita ini bahwa Dia adalah pokok anggur dan kita ini ranting-rantingnya. Tetapi saya tidak sedang mengupas itu, tapi saya sedang mengupas stand fast in the Lord, berdiri teguh di dalam Tuhan. Nah, untuk kita bisa berdiri teguh, kata firman Allah, kita harus tinggal di dalam Tuhan. Jadi tinggal di dalam Yesus, dan firman Allah ada di dalam kita. Jadi tinggal dalam Yesus dan firman Allah ada dalam kita, maka Tuhan akan menyatakan segala kekuatannya bagi kita. Kita tidak bisa menafikan bahwa hidup kita kadangkala menghadapi persoalan, menghadapi cobaan, menghadapi ujian, dan menghadapi sakit penyakit, mengalami penderitaan, penganiayaan, bahkan aniaya, caci maki, dan lain sebagainya. Dan Tuhan mau kita berdiri teguh di dalam Tuhan, tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan, tetapi on the track, lurus di hadapan Tuhan. Dan itu tidak akan mungkin terjadi kalau Anda tidak memiliki ketiga hal ini. Yaitu yang pertama tadi saya sudah katakan, kita harus ada di dalam Tuhan, kita harus tinggal di dalam Tuhan, lalu kita memiliki firman Allah dalam hati kita. Dan kalau itu ada, kita katakan tadi, kalau engkau meminta kekuatan kepadanya, maka diberikan kekuatan. Kalau engkau mau dipulihkan dari rumah tanggamu, engkau akan dipulihkan. Kalau engkau mau disembuhkan, maka engkau akan disembuhkan. Apa saja yang kau minta, apa saja yang kau inginkan. Tetapi kita harus tinggal di dalam Dia, dan firman Allah harus ada di dalam kita, supaya kita bisa menikmati kasih dan kuasanya, mujizat Allah di dalam kehidupan kita, pembaharuan yang Tuhan harapkan, yang kita harapkan dari Tuhan akan terjadi dalam semua kehidupan kita. Jadi penderitaan akan dilalukan oleh Tuhan, dan kalaupun belum dilalukan oleh Tuhan, setidak-tidaknya Tuhan menyertai engkau dalam kisahnya. Mazmur 91 ayat yang ke-15. Jadi di sana Tuhan akan menyatakan, karena jelas dikatakan kalau dia berdoa, dia akan menjawab. Lalu kemudian kalau belum Tuhan jawab, dia akan menyertai engkau dalam kesesakanmu, dalam kesulitanmu, dalam sengsaramu, dalam situasimu yang sulit. Jadi tetaplah tinggal di dalam Tuhan, dan firman-Nya ada dalam kita. Yang kedua, kata firman Allah, kita harus berakar di dalam Tuhan. Jadi pohon itu kalau mau bertumbuh subur dan dia mau menghasilkan buah atau daun-daun yang baik, akarnya harus masuk ke dalam. Jadi kalau ada angin, ada badai,
ada percobaan-percobaan lain yang merobohkan pohon itu, maka tidak akan terjadi. Atau seperti rumah yang dibangun di atas batu karang yang teguh. Nah, Alkitab mengatakan bahwa kita dalam Mazmur 1 ayat yang ke-1 sampai ke-3, berbahagialah orang tidak berjalan nasihat orang fasik, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, yang tidak berdiri jalan orang berdosa, tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Yang mengungkapkan Taurat itu siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja diperbuatnya berhasil. Jadi jelas bahwa kita harus berada, akar kita harus masuk ke dalam. Ya, akar iman kita harus kuat supaya kita bisa menikmati bagaimana supaya kuat tinggal dalam Tuhan, tinggal di dalam firman Tuhan, merenungkan firman Allah siang dan malam. Kebenaran Allah ada dalam hidup kita, menjadi bagian hidup kita, dan kita menjadi pelaku kebenaran firman Allah. Dan kita mentaati apa yang dikatakan oleh firman Allah. Masih ingat Yosua, bagaimana Tuhan mengatakan dia akan menyertai, sama dia menyertai Musa, dia juga akan menyertai. Tetapi jangan lupa memperkatakan kitab Allah atau merenungkan firman Allah siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati, dan kemanapun engkau pergi, Tuhan buat berhasil. Yosua 1 ayat 7 sampai 9. Jadi jelas bahwa Tuhan menginginkan kita semua berdiri teguh di dalam firman Allah. Berdiri teguh untuk menerima segala sesuatu yang baik. Kalaupun ada masalah-masalah yang kita hadapi dalam dunia ini, tetap ada kemenangan yang dari Tuhan menyertai hidup kita. Tetap ada kebaikan Tuhan yang menyertai hidup kita. Tetap ada kemurahan Tuhan yang menyertai kita. Tetap ada kuasa Tuhan yang menyertai hidup kita. Nanti sore saya akan membawakan bagaimana kita orang yang berdoa kepada Tuhan, beberapa hal yang kita akan terima dari Tuhan ketika kita berdoa, dan bagaimana kita menghadapi kemenangan, bagaimana kita menghadapi kuasanya, mengalami kuasanya, lawatannya, dan segala kekuatan yang dari Allah mengalir dalam setiap kehidupan orang-orang yang berdoa. Karena banyak kali orang berdoa kalau dia susah, tapi kalau dia tidak susah, dia nggak mau berdoa. Dan orang-orang seperti ini akan terus Tuhan latih untuk terus berdoa. Tapi saya mau katakan, jangan seperti itu. Lebih baik kita bertekun dalam doa. Walaupun ada masalah, tidak ada masalah, bertekun dalam doa. Karena Tuhan rindu mengalami persekutuan dengan engkau. Tuhan mau mendengar suaramu, cinta kasihmu kepada dia, dan dia akan menyatakan kekuatannya dan pemeliharaan dalam hidupmu. Saya sudah bawa bagian pertama. Saya malam ini membawa karena saya lihat ada banyak orang yang tidak berdiri teguh hari-hari ini dalam kehidupannya. Mereka menyimpang oleh karena situasi pandemi ini, dan mereka menghalalkan semua cara. Dan hebat dunia ini. Tapi saya mengatakan sebagai orang benar, tetaplah bertindak benar. Saya tahu bahwa persoalan ini sangat sulit. Masalah ini sangat berat yang kita hadapi. Bukan hanya orang dunia menghadapinya, kita pun menghadapinya. Tetapi saya melihat selama pandemi ini bagaimana pemeliharaan Allah. Susah, iya. Mana lebih enak masa yang lalu daripada masa yang sekarang? Ya, tentu masa yang lalu ya. Kalau sekarang ini mengharapkan begitu luar biasa, ya, untuk kita bisa mendapatkan. Tetapi saya mau katakan, Tuhan akan senantiasa memelihara orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, yang ketiga kata firman Allah ialah berdiri teguh dalam Tuhan. Itu berarti kita harus dipenuhi Roh Kudus. Nanti entah kapan saya akan menceritakan bagaimana kita harus dipenuhi Roh Kudus. Karena kalau kita tanpa Roh Kudus, kita tahu bahwa Roh Kudus itu berfungsi untuk melindungi kita, menjaga kita, menginsapkan kita akan dosa, akan kebenaran, akan penghukuman. Jadi Tuhan akan datang kepada kita ketika kita berdosa, kita menjadi insaf, kita menjadi sadar akan ada penghukuman bagi orang-orang yang tidak mau taat. Nah, Tuhan Roh Kudus itu juga
fungsinya membimbing, mengajar, memberikan pengurapan, dan lain sebagainya. Ada beberapa hal yang sudah saya katakan, tapi bagaimana caranya supaya kita dipenuhi oleh Roh Kudus nanti selanjutnya. Saya akan membawakan sore nanti adalah bagaimana kita berdoa, karena ada beberapa mungkin dua kali tentang doa. Jadi tetaplah kita penuh dengan Roh Kudus, karena dengan itu kita lihat bagaimana para murid mengadakan mujizat dalam nama Yesus, karena kuasa Allah menyertai mereka. Roh Kudus memenuhi hidup mereka ketika mereka berada di latang Yerusalem, dan orang lumpuh berjalan, buta melihat, tuli mendengar, bahkan orang mati bangkit oleh karena kuasa Roh Kudus di dalam kehidupannya. Itu sebabnya ketika kita memiliki, ketika hal ini kita tinggal dalam Tuhan, kita berakar di dalam Dia, dalam firman, dalam kebenaran Allah, dan kita dipenuhi oleh Roh Kudus, percobaan apapun, masalah apapun, kita akan cakap menanggungnya, seperti si Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan bagiku. Sebagai ayat penutup, saya mau katakan kepada kita dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-11. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita, dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Jadi kalau kita punya Tuhan, kita tetap bisa berdiri teguh di dalam segala sengsara kita. Kita akan dapat bertahan kalau kita masih diizinkan Tuhan mengalami, kita pasti dapat bertahan. Itu sebabnya Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kalau Roh Allah tinggal di dalamnya, Tuhan tinggal dalamnya, firman Allah tinggal dalam dia, saya yakin tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Tidak ada satupun yang bisa menggoyahkan iman kita. Pedangkah, kelaparankah, kesengsaraankah, penganiayaan, tidak ada satupun yang mampu untuk meruntuhkan iman kita. Setan sekalipun tidak akan mampu meruntuhkan kita, karena setan sudah dikalahkan oleh Tuhan. Itu sebabnya kalau kau mau teguh berdiri dalam Tuhan, saya mau katakan kepada kita, tinggal di dalam Tuhan, berakar di dalam Tuhan, dan engkau rela dan bersedia terus dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, atau oleh Roh Kudus itu sendiri. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di malam hari ini biarkan firman-Mu terus mantap dalam hati kami, sehingga kami dimanapun kami dapat menghadapi persoalan kesulitan seperti yang terjadi hari-hari ini Tuhan. Karena kami ada di dalam Tuhan, kami tinggal dalam Roh Kudus, kami tinggal dalam firman Allah dan berakar dalam firman Allah, berakar dalam Tuhan, berakar dalam kebenaran-kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan Bapa di surga, kami berdoa bagi bangsa kami ini, diberkati bangsa kami ini dengan segala pergumulan, dengan segala masalahnya Tuhan, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, sehingga presiden kami dan wakil presiden, para menteri diberikan hikmat untuk mengatur dan mengarahkan masyarakat ini kepada hal-hal yang lebih baik. Kami tahu sangatlah sulit di saat-saat ini melihat sesuatu perubahan yang sangat besar terjadi dengan situasi kondisi di mana masyarakat di lain pihak ada yang ditakutkan oleh pemerintah kami supaya masyarakat tidak mengalami kematian oleh karena corona. Tetapi di lain pihak ketika pemerintah kami juga mengadakan situasi PPKM darurat ini, ada orang-orang juga yang hidupnya menderita. Mereka mungkin tidak takut pada COVID, tapi mereka takut tidak makan, mereka takut tidak bisa membayar tagihan atau bil mereka atau tagihan-tagihan lainnya Tuhan. Dan itulah sebabnya biarlah Tuhan Bapa di surga, mereka pemerintah kami dapat memberikan solusi di masa-masa yang akan datang ini, sehingga baik yang corona terhindar dari corona, kami semua terhindar dari corona, pemimpin kami semua bangsa Indonesia terhindar dari corona, tetapi masyarakat juga bisa hidup memenuhi nafkah hidup mereka. Terima kasih, hanya Tuhan yang mampu menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, gereja Tuhan diberkati Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh percaya kepada kuasa-Mu Tuhan, kami sungguh percaya pada kebaikan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan pada malam hari ini, pagi ini Tuhan, kami
berdoa kepadamu agar Engkau menyatakan kebaikan-Mu Tuhan, menyatakan kemurahan-Mu, dan biarkan kami Tuhan menikmati kasih dan kuasa-Mu Tuhan. Dan apabila Engkau sakit, baik COVID maupun sakit-sakit apa aja, Tuhan akan menyatakan kebaikan bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus, kalau Engkau orangnya tampangkan tangan atas kepalamu yang COVID, dan bagi yang sakit di tempat yang sakit, kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau nyatakan kebaikan-Mu dan kuasa-Mu Tuhan. Kami rindu tetap kuasa-Mu Engkau nyatakan, kebaikan-Mu Engkau nyatakan, karena kami tahu hanya Tuhan yang mampu menolong mereka. Hanya Tuhan yang mampu membela mereka dan melindungi mereka dan menyembuhkan mereka yang sakit, yang sudah sakit saat ini. Tuhan Bapa di surga, dalam nama Yesus, ulurkan tangan-Mu kepada mereka, mengangkat segala sakit penyakit mereka Tuhan. Mengangkat segala sakit penyakit mereka di dalam nama Yesus. Mari ulurkan tangan-Mu, angkat sakit penyakit mereka Bapa di surga, dan sembuhkan mereka, sembuhkan mereka, sembuhkan mereka. Sembuhkan, lawati, nyatakan kuasa-Mu bagi mereka. Kesembuhan datang kepadamu saat ini juga dalam nama Yesus. Percayalah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan bagi engkau yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, yakin dan percaya kepada Tuhan. Tuhan mau engkau sembuh. Tuhan tidak mau engkau menderita, tidak mau engkau sakit. Tetapi setan, sakit, penyakit, kadangkala dosa mengakibatkan atau pemberontakan kepada Tuhan membuat engkau sakit. Tetapi apabila kau datang merendahkan hati saat ini dalam nama Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan mengampuni dosa-dosamu dan menyembuhkan engkau. Dan kalau engkau sakit karena Tuhan, minta ampun sama Tuhan, karena hanya Tuhan yang dapat menyembuhkan engkau. Kalau engkau karena setan, maka setan kita usir dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh Bapa di surga, mereka-mereka yang saat ini yang menumpangkan tangan atas tubuh mereka, bagian-bagian yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ulurkan tangan-Mu Tuhan. Jamah mereka, jamah dan sembuhkan dan angkat segala sakit penyakit mereka di dalam nama Yesus. Urapan Allah datang kepada mereka, kuasa Allah datang, baptiskan mereka dengan kuasa-Mu. Hadir Engkau di dalam kehidupan mereka Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan datang kepada mereka, kesembuhan datang kepada mereka. Oh, yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu berkata-kata, yang lumpuh berjalan. Setiap orang yang punya benjolan karena tumor dan lain sebagainya disembuhkan oleh Tuhan. Segala penyakit yang mengakibatkan kista, oh Tuhan, di dalam nama Yesus, sembuhlah engkau dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, yang jantungnya telah disembuhkan, Tuhan tolong semuanya, dan ginjalnya disembuhkan, dan yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu berkata-kata, lumpuh berjalan, lepra, tahir, kanker sembuh. Segala sakit penyakit yang kau miliki telah diangkat Yesus pada saat ini. Yakin dan percayalah, engkau akan melihat kemuliaan Allah dan kuasa Allah turun atasmu saat ini juga. Dan kapanpun mereka mendengarkannya Tuhan, ketika mereka berkata saat ini, saat mereka mendengarkan, Tuhan mampu menyembuhkan mereka. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur khususnya bagi mereka-mereka yang Tuhan, yang Bapa di surga, yang corona Tuhan. Engkau tahu bagaimana persoalan corona di bangsa kami ini. Kalau Engkau berkata lenyap corona ini, maka akan lenyaplah corona ini Tuhan. Kalau Engkau berfirman, maka lenyap, dia akan lenyap. Bapa di surga, kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu. Bagi mereka-mereka yang bergerak dalam bidang kemanusiaan, tenaga medis, perawat, dan Tuhan Yesus, para mantri juga, Tuhan Yesus juga para Tuhan, para volunteer, para aparat, yang semua orang yang terlibat di dalam gerakan kemanusiaan ini untuk menolong orang-orang yang kena COVID. Ya Tuhan Bapa di surga, kami berdoa pagari mereka dengan kuasa-Mu, kemurahan Tuhan turun atas mereka, kebaikan Tuhan turun atas mereka, pagari mereka dengan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus, sehingga penyakit apapun tidak akan mempan terhadap tubuh mereka, karena Tuhan hadir dalam hidup mereka. Kami mau percaya kepadamu Tuhan, Engkau juga hadir kepada mereka. Engkau hadir untuk menyembuhkan mereka. Jangan ada lagi ratapan dari keluarga-keluarga mereka, tapi berikan sukacita, kebahagiaan dalam hidup mereka, karena mereka sudah melakukan yang baik bagi bangsa ini Tuhan. Tuhan tolong, itu sebabnya kami juga berdoa bagi para dokter, bagi perawat yang bergerak dalam bidang medis ini, tidak menyalahkan posisi kedudukan mereka, tapi juga mereka memiliki kasih yang sama Tuhan. Hamba-Mu tidak bisa terlibat langsung di dalamnya,
Karena Tuhan Yesus, kami tidak akan bisa untuk menumpangkan tangan atas mereka, tetapi Engkau bisa menumpangkan tangan atas mereka. Sebagaimana dua orang benar bila didoakan dengan sungguh, dengan penuh keyakinan, maka Tuhan akan menyembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan, Kau menyembuhkan mereka. Terima kasih menolong mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih, haleluya, 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 Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi mereka, Engkau baik bagi mereka, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik. Belas kasihan-Mu, kemurahan-Mu Tuhan, kemurahan-Mu bagi mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kami hanya percaya pada kekuatan-Mu Tuhan, kuasa-Mu, mujizat-Mu selalu ada Tuhan. Tuhan, kami tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan bagi mereka. Bagi orang-orang susah juga Engkau hadir bagi mereka, apapun profesi mereka, terutama orang-orang non-formal Tuhan. Tuhan tolong mereka. Kami tahu kesusahan mereka. Kami tahu pelitnya kehidupan ini untuk memenuhi segala apa yang kami mungkin untuk bertahan hidup saja memang sangat sukar Tuhan di hari-hari ini. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau juga akan memberkati mereka sama seperti Engkau memberkati kami, menolong kami keluar dari segala masalah-masalah mereka, sebagaimana Engkau mengeluarkan kami dari segala kesulitan-kesulitan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Syukur kepada Tuhan, syukur kepada Tuhan, dalam nama Yesus, syukur Tuhan. Bagi engkau yang mengalami masalah, kalau engkau orangnya apapun, angkat kedua belah tanganmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau melihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu, Tuhan, ulurkan tanganmu pada mereka. Engkau yang berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan berikan kelegaan. Serahkanlah khawatirmu, karena aku yang melihara engkau, persoalanmu dan apapun aku yang melihara engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, ulurkan tanganmu, datang kepada mereka, kuatkan mereka, baptiskan mereka dengan kuasa-Mu Roh Kudus, sehingga mereka bisa kuat menghadapi persoalan hidup ini Tuhan. Tidak memakai jalan pintas, tidak memakai jalan-jalan kekeras, jalan-jalan dosa hawa nafsu, tetapi memakai cara-cara-Mu Tuhan. Karena kami tahu selalu ada mujizat yang terjadi bagi kami, orang-orang beriman yang percaya akan kuasa-Mu, selalu ada. Kami bukan orang-orang yang tidak percaya, yang bukan tidak beriman kepada kami, orang-orang percaya akan mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan mereka. Hamba memohon kepadamu Tuhan, kenapa bisa merasakan keperihan hati mereka, sama dengan Nehemia melihat tembok Yerusalem yang terbengkalai, yang rusak. Kami juga rindu melihat umat-Mu, orang-orang bangsa kami mengalami transformasi, pemulihan Tuhan. Tuhan, tolong, sehingga tidak ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di bangsa ini, atau kerusuhan-kerusuhan. Jauhkan itu oleh para orang-orang yang mencoba membakar situasi ini Tuhan. Jangan Tuhan, jangan. Kami berdoa kepadamu, kami meminta kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, dan bagi mereka juga, oh Tuhan, yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan, mengalami transformasi Tuhan. Kalau engkau orangnya, mari taruh tanganmu di dada Tuhan Yesus, lihat mereka, putuskan mereka dari rantai dosa, hadir kepada mereka, buka hatimu supaya Yesus masuk dalam hatimu. Oh Tuhan, Engkau yang mengubah mereka, Engkau yang datang kepada mereka, mentransformasi mereka, sehingga mereka mengalami perubahan hidup mereka.
arah hidup mereka yang tadi kepada kematian, kepada kehidupan. Oleh karena Tuhan memampukan mereka untuk terus hidup menyenangkan hati Tuhan sesuai dengan kehendak Bapa di surga dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, dan kalau Engkau yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, agar Engkau dapat berdiri teguh. Oh Tuhan, kalau Engkau mengambil keputusan malam pagi ini, adalah satu keputusan yang sangat tepat bagi dirimu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau Engkau orangnya, taruh tanganmu dan kita akan berdoa. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya sadar saya orang berdosa. Saya mengakui segala dosa-dosaku Tuhan. Ampunilah segala dosa-dosaku, sucikan aku dari segala dosa dan kejahatanku. Tuhan, ku buka hatiku, masuklah dalam hatiku Tuhan. Masuklah dalam hatiku. Masuklah dalam hatiku Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, jadilah Tuhan, jadilah Raja Juru Selamat dalam hidupku. Saat ini ku percaya ku sudah menerima hidup kekal. Terima kasih bagaimana firman-Mu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bagi Anda yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan Yesus, saya ucapkan selamat. Ini air mata ini, ya, Tuhan taruh dalam kirbatnya Allah, Dia menetes. Tapi air mata ini bukanlah air mata sembarang air mata. Saya tahu bahwa Tuhan mengasihi setiap kita. Kami hanya bisa berdoa sama seperti Paulus, dengan segala kerendahan yang mendoakan jemaatnya yang dilayaninya, atau jemaat-jemaat yang ada di seluruh dunia, ya, dengan berdoa dia bisa menjangkau dunia. Puji nama Tuhan. Dan bagi Anda yang sudah ditolong, diberkati oleh Tuhan, Tuhan memberkati, Tuhan berkarya atas hidupmu, dan Tuhan Yesus memberkati. Dan oh haleluya, bagi Anda yang beraktivitas pagi ini, jangan lupa, mari kita ketatkan prokes kesehatan dalam kehidupan kita dengan memakai masker, ya, double 2. Kalau saya keluar biasanya pakai double, ya. Lalu kalau di mana kita ada mau masuk ke bank kah, atau masuk ke kantor kah, kemana kah, ya, biasakan hand sanitizer atau cuci tangan dengan sabun. Lalu kemudian juga mari kita juga menjauhi kerumunan, ya, menjaga jarak, lalu kemudian mengurangi mobilitas kita. Kalau tidak perlu nggak usah keluarlah, ya. Dan yang keenam, saya mengatakan berdoalah kepada Tuhan supaya Tuhan menjaga kita, memelihara kita, melindungi kita, supaya kita semua terhindar dari segala serangan COVID, dan semuanya masyarakat Indonesia diberkati. Sayangi diri Anda, sayangi keluarga Anda, sayangi orang-orang di sekitar Anda, sayangi bangsa dan negara ini. Tuhan Yesus memberkati. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Berbahagialah orang yang mendengar lalu menyimpan dan melakukan firman itu dalam hidupnya. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Apa saja yang orang lain ingin lakukan kepada, melakukan juga lah demikian. Dan juga Tuhan berkata kepada kita, Allahku akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus. Apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah bahwa engkau sudah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Haleluya. Segala perkara dapat bertanggung dalam Dia yang telah memberikan kekuatan bagi kalau kita berada di dalam Tuhan, Tuhan dalam kita, firman-Nya ada dalam kita, kita berakar dalam Tuhan, berakar dalam firman Allah. Haleluya. Roh Kudus ada dalam hidup kita. Saya yakin perjalanan hari ini dan hari-hari selanjutnya adalah perjalanan yang menuju dari kemenangan kepada kemenangan, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Tuhan Yesus memberkati. Dan salam bagi Indonesia, salam bagi Nusantara dari Sabang sampai Merauke, salam bagi Bapak Ibu semuanya, para pemirsa. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengasihi Anda, tapi Yesus jauh lebih mengasihi Anda. Selamat beraktivitas.
urapan Allah menyertai Anda semua, menyertai kita. Haleluya, haleluya. Amin.